Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau review unit lagi. Dan review kali ini bisa dibilang adalah review sambungan dari video saya sebelumnya. Seperti teman-teman tahu, di video sebelumnya saya sempat review unit M96 The Cobra ya. Dan kali ini yang mau saya review adalah masih saudaranya M96, masih satu pabrikan, masih satu produksi dengan M96, yaitu unit M250. Nah, seperti ini unitnya ya. Ini pertama kali saya lihat ya, sebelum saya pegang, saya lihat-lihat gambarnya di internet dan di Facebook. Saya kira unit M250 ini ukurannya itu sama dengan M96, seukuran gitu. Ternyata kecil banget. Jika biasanya di video-video sebelumnya, saya kalau misalnya mau perlihatkan unit harus mundur dulu seperti ini, biar unitnya masuk ke dalam frame. Ini nggak perlu mundur lagi, udah masuk tuh ke dalam frame. Saking kecilnya, jadi saya juluki shotgun spring ini sebagai shotgun imut ya, karena memang ukurannya itu kecil banget. Oke, bisa teman-teman lihat ukurannya cuma segini. Oke, tuh kurang lebih tebalnya mungkin 5 sentian lah. Terus mau saya bandingkan juga dengan shotgun yang saya review sebelumnya. Ini M96 ya, di bagian sambungan popornya kita sejajarkan garisnya. Bisa teman-teman lihat, ini udah sejajar. Kemudian kita tarik ke belakang. Nah, tuh kan kelihatan banget. Ini ukurannya kecil banget. Kemudian ini depannya juga sama tuh. Jadi cuma segini ukurannya. Aduh, ini imut banget ya. Lucu sih, saya bilang ini unitnya lucu. Bukan skala tangan dewasa ya. Kalau misalnya saya tempelin di bahu kayak apa ya, seperti biasa kita ukur dulu panjangnya berapa sentimeter. Oke, dari pangkal sampai ke ujung ini panjangnya 67 cm ya. Jika shotgun M96 itu panjangnya 87 cm, ini panjangnya cuma 67 cm, bedanya 20 cm ya. Cukup kecil ya, bisa dibilang sangat kecil ya. Memang ukurannya kecil, tapi kalau saya lihat sih dari bentuknya ini sama persis ya, hanya skalanya yang diperkecil. Oke, kita lihat warnanya juga sama, kokangannya bentuknya sama, cuman ukurannya yang beda. Nah, ini yang bolong-bolongnya juga bagian atasnya sama persis. Cuman di sini nih di bagian bodinya, jika yang M96 ini 3 sekrup ya, karena ukurannya skalanya 1:1, ukurannya besar. Kalau ini kecil cuman 2 sekrup kayak gini. Tuh, yang sekrup silvernya cuman ada 2 nih, yang ini bagian ini. Oke, lanjut ke popor. Nah, jika popornya ini yang M96 ini pakai popor replika dari Magpul SGA ya. Kalau ini popornya itu popor klasik bawaan shotgun M500 kayak gini. Kurang lebih kayak gini ya, bentuknya shotgun klasik standar ya, kayak popor senapan angin kayak gini, popor klasik. Selanjutnya dari kapasitas ya, dari kapasitas BB saya terus terang belum hitung ya, tapi sepintas udah pasti ini karena memang bodinya ukurannya lebih kecil, udah pasti kapasitas BB-nya pun semakin sedikit ya. Buat teman-teman yang sudah hitung silahkan komentar berapa kapasitas BB-nya. Saya nggak sempat hitung di sini. Satu lagi yang perlu kita ketahui adalah material kokangannya. Jika di shotgun M96 ini material kokangannya sudah metal, kita bongkar material kokangan yang M250. Udah metal apa belum ya? Nah, kita lihat material kokangannya. Nah, ternyata si M250 ini materialnya juga sama-sama metal ya, atau sama-sama logam, sama-sama besi. Jadi bisa dibilang bagus ya material kokangannya. Di video kali ini nggak akan saya bongkar ya si dalemannya. Jika misalnya di video sebelumnya itu ada request dari teman-teman yang ingin melihat apakah kompatibel atau enggak antara shotgun M96 yang ini dengan P788 yang warna-warni, itu masih masuk akal ya, karena memang ukurannya sama. Tapi untuk M250 ini udah jelas ini nggak akan masuk ya. Di ukuran triggernya aja udah beda nih, bisa teman-teman lihat di ukuran triggernya udah beda. Ini yang ini lebih kecil ya, yang M250 ini. Dan dalamnya pun udah pasti beda, si pistonnya, sirsetnya dan lain sebagainya ini udah pasti ukurannya lebih kecil dan tidak akan kompatibel dengan M96 dan P788. Oke, lanjut kita pasang lagi aja kokangannya. Oke, kokangan sudah dipasang lagi. Kemungkinan materialnya ini sama persis dengan M96 ya. Sepintas saya lihat sih sama ya. Oke, dari mekanisme dan lain sebagainya saya rasa cukup ya, karena shotgun cukup sederhana. Teman-teman juga pasti tahu cara pengoperasian dan lain sebagainya. Kita lanjut ke sesi cek krono. Sorry lupa belum isi BB ya. Nih masih kosong. Saya isi BB dengan BB 0,20 gram seperti ini. Ini sebelum saya cek krono sekarang, sebelumnya juga sebelum saya bikin video review ini saya sempat tes juga pakai BB 0,2. Jadi si unit ini nggak tembus ke kardus. Kita coba dulu ya.
Ini kemungkinan FPS-nya cukup kecil. Kita tes dulu 1 kali tembakan ya. Ini nggak tembus ke kardus nih. Tuh, nggak tembus kan. Jadi saya rasa kita bolongin aja biar aman ya. Kita bolongin. Kita luruskan. Oke, di sini ya. Kita nyalakan dulu krononya. Ini udah setting 6 mm 0,2 gram. Oke, kita tempatkan di sini biar nggak mantul. Tembakan pertama 102,6, tembakan kedua 99,8, tembakan ketiga 104,1, tembakan keempat 102, tembakan kelima 99,9. Oke, kita cek memori, cek krononya barusan. Tembakan pertama 102,6, tembakan kedua 99,8, tembakan ketiga 104,1, tembakan keempat 102, tembakan kelima 99,9. Oke. Kesimpulannya unit ini imut ya, selain imut ukurannya juga imut FPS-nya ya. Oke, segitu aja dulu review The Cobra M250 dari saya. Semoga video ini dapat menghibur serta menjadi bahan inspirasi dan referensi untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Jangan lupa subscribe. Segitu aja dulu dari saya. Saya pamit. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.